Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Bimbang dengan keadaan. Seketika Jack tergelak saat ingat kebiasaan Alia. Sejak kecil yang takut kalau makan ditinggal sendiri, ternyata itu masih berlaku sampai sekarang. Ya sudah, cepatlah. Jack kembali duduk dengan wajah kuliah tak ingin Alia melihat senyumnya. Alia, selama kamu bisa patuh dan menuruti semua aturanku, maka aku tidak akan berlaku kasar. Jadi jangan melakukan hal-hal yang bisa mengundang kemarahanku. Paham, ucap Jack pada Alia yang tengah makan itu dengan nada suara mafia yang mengerikan. Iya kak, patuh Alia. Apapun akan ia lakukan untuk menjaga bayinya. Sekarang balik ke kamar, perintah Jack pada Alia yang sudah selesai makan. Iya, patuh Alia langsung berjalan menuju kamar tadi meninggalkan sendiri di meja makan. Alia naik ke atas ranjang lalu berbaring. Alia harus istirahat yang cukup agar dede bayi gak kenapa-kenapa. Senyum Marisalia lagi ingat akan pesan suaminya. Loh, kak, terkejut Alia baru juga memejamkan mata sebentar. Alia sudah mendengar suara orang masuk ke kamar dan ternyata Jack. Jack tak menjawab, dia menyingkap selimut lalu ikut berbaring di samping Alia. Tentu saja Alia yang refleks menjauhi Jack yang sudah berbaring di ranjang yang sama dengannya. Jangan selangkah pun turun dari ranjang ini jika masih ingin bayimu itu selamat, ancam Jack dengan suara dingin meratap Alia yang sudah duduk ingin turun dari ranjang. Alia menahan isak tangisnya lalu berbaring memunggungi Jack memeluk perutnya posesif. Tidurlah, ucap Jack menyelimuti Alia lalu mengecup pucuk kepala Alia. Dan ikutan tidur di sebelah Alia berbatas bantal guling. Saat Jack mengecup pucuk kepalanya, air mata Alia mengalir dengan deras, merasa berdosa pada suaminya, telah membiarkan pria lain mengecup sekalipun hanya rambutnya saja. Tapi Alia tak bisa melawan atau melakukan apapun karena apapun yang Alia lakukan akan berimbas pada bayinya. Alia tetap mencoba memejamkan mata agar bisa istirahat walaupun perasaan khawatir terus berdatangan di pikirannya demi kesehatan bayinya. Tak hanya retak, cermin wastafel yang baru saja ditinju Daniel hancur berkeping-keping. Ah! Teriakan frustasi Daniel membenturkan kepalanya ke dinding, merasa tersakiti oleh keadaan yang sekarang begitu serba salah. Daniel punya kekuasaan bahkan dia bisa menghancurkan Jack hanya dalam hitungan menit. Tapi dia tidak bisa melakukan itu karena istrinya sekarang bersama Jack. Jika Jack sampai dikuasai amarah dan akal sehatnya hilang, dia bisa melenyapkan Alia dan bayi mereka dalam hitungan detik. Itulah kenapa Daniel menjadi begitu bimbang dengan keadaan sekarang. Daniel mencuci tangannya yang sudah berlumuran darah. Astaga, Daniel, tegur Joe yang baru sampai di apartemen bersama teman-teman. Menghampiri Daniel langsung ke kamarnya saat mendengar suara pecahan kaca berjatuhan. Cukup Neil, marah Ziko menyeret Daniel yang terus menyakiti dirinya itu keluar dari kamar mandi. Mereka saling berbagi tugas untuk mengobati Daniel yang terluka. Setelah kejadian tadi Daniel pulang sendirian ke apartemennya. Itulah yang membuat para temannya khawatir. Sehingga mereka memilih menghampiri karena takut hal buruk terjadi dan ternyata itu benar. Setelah selesai mengobati luka di tangan Daniel, mereka duduk di sofa. Tenangkan dulu diri dan pikiranmu Neil agar bisa berpikir jernih, ucap Ray menatap Daniel yang terlihat sangat kacau itu. Bagaimana aku bisa tenang istri sedang bersama pria brengsek itu? Emosi Daniel selalu berdatangan saat ingat wajah Jack. Ya justru karena itu kita tak bisa melawan orang selicik Jack dengan cara keras. Pendapat Boy yang tengah berkutik dengan laptop di hadapannya mempelajari secara detail tentang Jack.
Tapi aku benar geram dengan beberapa oknum kepercayaan kalian yang bisanya berkhianat, geram Ziko. Mereka bukan berkhianat tapi memang kondisi yang memaksa mereka melakukan itu, ucap Joe mengatakan kebenaran. Maksudmu, ucap Daniel yang sudah berpikir akan mengeksekusi mati para pengkhianat itu. Mereka terpaksa melakukannya karena Jack mengancam akan melenyapkan keluarga mereka jika tidak menurut. Itulah informasi yang Joe dan Papa Alia dapatkan usai menanyai para pengkhianat itu begitu detail. Benar manusia laknat si Jack itu, kenapa dia harus hidup? Sumpah serapah Ray merasa begitu ingin melenyapkan Jack jadinya. Tapi setauku, dia menjadi orang yang tak punya hati ya, karena selama hidupnya hanya ada kepedihan di dalam hidupnya, itulah kenapa dia menjadi orang seperti itu. Pendapat Boy yang diangguki temannya karena setelah membaca riwayat hidup Jack wajar dia menjadi pribadi seperti itu. Dia sangat licik, bahkan rencananya sangat matang sehingga kita susah mengakses lokasinya, ucap Boy memijat pelipisnya. Kenapa kita tidak buat rencana sematang dia juga untuk mendapatkan Alia kembali, ucap Joe dengan seulas senyum. Meniru rencananya balik, ucap Daniel tersenyum tiba saat pikirannya sedikit tenang dia jadi bisa berpikir jernih. Itu yang lebih tepatnya, sambung Boy. Tapi kita butuh waktu sekitar 2 hari untuk mengatur rencana sematang itu, ucap Ray yang membuat Daniel menarik nafas panjang. Itu artinya selama 2 hari ke depan dia tidak akan bisa bertemu Alia. Tapi aku takut kalau Jack menyakiti istriku nantinya, lirih Daniel yang malah dibalas senyuman lebar oleh temannya. Jack itu mencintai istrimu, jadi tenanglah, dia tak akan pernah menyakiti fisik istrimu, pendapat Joe. Sebuta itu ya cinta sampai dia menghalalkan segala cara, heran Boy. Iya, cinta memang sebuta itu, tapi ada banyak tipe orang dalam mencintai dan salah satunya seperti Jack, jawab Ziko. Tapi aku takut kalau Jack menggantikan posisiku di hati Alia dengan mudah. Karena saat mereka berdua itu bersama, lebih tepatnya adalah nostalgia mengingat kebersamaan mereka dulu, lirih Daniel mengatakan ketakutan terbesarnya. Kalau soal Jack yang mencintai istri kecilnya Daniel sudah tahu lebih dulu, dan Daniel juga yakin bahwa Jack tak akan sampai hati menyakiti orang yang dia cintai. Tapi Jack akan terus berusaha untuk mendapatkan hati Alia lewat kenangan masa lalu, apalagi Alia pernah sempat mencintainya. Istriku masih terlalu labil untuk mendefinisikan cinta, saat dia nyaman perasaannya akan cepat berubah, lirih Daniel yang membuat teman terdiam. Tidak Neil, Alia itu mencintaimu dan satu lagi dia juga sedang hamil. Biasanya wanita hamil cenderung selalu memikirkan suaminya, kata Ray. Entahlah, aku merasa sangat tidak tenang. Daniel memijat kepalanya yang terasa begitu pusing. Ya sudah, mari kita atur rencana mulai sekarang agar cepat selesai, dan kita bisa melancarkan serangan dengan cepat dan segera kembali mendapatkan Alia, gerkep Joe. Pasti istri kecilku sedang menangis sekarang,
Senyum Daniel mengingat gadis manja yang biasanya bergelung dalam pelukannya kini tidur sendirian. "Kenapa kau malah tersenyum? Bodoh," hujat Boy menamparkan lengan Daniel tiba-tiba karena kesal. "Bahkan membayangkan tingkahnya saja aku bisa tersenyum," ucap Daniel lirih yang membuat teman geleng kepala sebucin itu Daniel pada istrinya sekarang. Mereka berempat berfokus pada 4 laptop yang masing-masing berada di hadapannya, mulai memainkan otak hackernya untuk menyusun rencana matang tanpa sepengetahuan Jack. "Alia, sabar ya sayang. Daddy sedang berusaha agar bisa menyelamatkan kamu. Maafkan Daddy yang sudah lalai sehingga kejadian ini terjadi." Demi apapun Daniel merasa dirinya lah orang yang paling bersalah atas apa yang terjadi pada Alia. Andai kata dia tidak meninggalkan Alia, pasti semua ini tak akan terjadi. Di tengah keseriusan mereka berempat, sebuah pesan masuk ke ponsel Daniel. Ponsel Daniel langsung mendarat di dinding saat Daniel tak hanya melempar tapi sudah membanting dengan penuh kemarahan. Emosi Daniel seperti meledak saat melihat foto istrinya yang tengah tidur seranjang dengan Jack, bahkan pria sialan itu mengecup kepala istrinya. "Alia!" lirik Daniel berteriak frustasi merasa cemburu dan tak rela istrinya tidur seranjang dengan Jack. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama, ayo kita lancarkan serangan. Akan aku habisi manusia laknat itu," geram Daniel yang sekarang benar-benar siap untuk berperang. Malam hari Daniel benar-benar gusar, bahkan hanya untuk menunggu besok pagi saja dia tak sanggup. Daniel menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang berbaring telentang menatap langit kamar dengan perasaan begitu gelisah. "Tidurlah sebentar Neil, jika tidak rencanamu besok tak akan berjalan lancar." Daniel berusaha menenangkan dirinya sendiri. Daniel hanya tersenyum hampa saat melihat foto Alia di ponselnya. Biasanya jam segini bocil itu udah nemplok manja. Senyum gemas Daniel membayangkan Alia yang setiap malam selalu bersembunyi dalam pelukan hangatnya sepanjang malam. Ponsel Daniel mendarat di dinding saat Daniel terbakar oleh amarah dan api cemburu, bahkan beriringan dengan perasaan tak rela yang menyesakan. Membayangkan Jack yang kini tengah menatap Alia yang tertidur seperti panda saja, hati Daniel sudah panas dingin. "Alia!" frustasi Daniel saat tempat bersandar dan berkeluh kesahnya kini tak ada. Bocil nakal itu benar mengisi setiap ruang di hidup Daniel sampai menatap apapun yang ada di mata Daniel hanya Alia dan Alia. Pagi harinya, saat Alia membuka mata, tatapan matanya langsung bertemu pandangan dengan Jack yang sedang menatapnya dengan begitu intens. "Daddy," lirih Alia menggigit bibir bawahnya merasa sedih. Biasanya setiap dia membuka mata di pagi hari yang dia lihat adalah wajah Daniel di balik cahaya pagi, tapi sekarang malah pria lain. Jack bangun lalu duduk bersandar ke kepala ranjang menatap Alia yang sudah duduk tapi menunduk sampai rambut panjangnya menutupi wajah. "Jangan melamun, mandi dulu,"
Ucap Jack menyentuh pundak Alia mencoba menarik perhatian Alia agar menatapnya. Iya, Kak. Suara kecil Alia segera bangun dan menuju kamar mandi saat Jack elus pundaknya. Huff, Al, sebahagia apa aku nanti hidup berdua denganmu dan mendapatkan cintamu. Senyum lebar Jack menuju lemari untuk mengambil handuk, karena bocil ceroboh itu pergi mandi malah tidak bawa handuk. Di kamar mandi Alia tidak mandi, hanya menggosok gigi lalu mencuci mukanya. Kenapa tidak mandi? Tanya Jack begitu Alia membuka pintu. Dia sudah berdiri di depan pintu. Kan, baju Alia nggak ada. Suara kecil Alia hanya menunduk tak mau menatap Jack yang berdiri di depannya. Tanpa Alia duga Jack memegang dagunya agar berhenti menunduk dan sekarang wajah Jack benar di depan matanya apalagi saat Jack menunduk. Bagaimana mungkin tidak ada Al? Di lemari ada ratusan baju untukmu, jadi mandilah. Ucapan hangat Jack pada Alia yang sudah gemetaran sambil memeluk perutnya. Dan saat Jack akan mengecup keningnya, Alia langsung memalingkan wajahnya dan itu membuat Jack marah. Jack memegang kedua lengan Alia lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding. Tatap aku, suara kecil Jack yang membuat Alia semakin takut dan tertekan. Tatap atau aku lenyapkan bayimu ini, suara tegas Jack benar sakit hati melihat Alia yang terus melindungi perutnya. Belum lagi Alia selalu memanggil Daniel setiap waktu. Apa tidak bisa dia mencintai Jack sebentar saja? Alia langsung menatap Jack begitu mendengar ucapan itu. Bersambung.